Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan. Kabar mengenai calon pemain keturunan untuk timnas Indonesia memang selalu menarik untuk kita bahas. Setiap kali muncul nama baru yang memiliki garis keturunan Indonesia dan bermain di Eropa, perhatian para supporter langsung tertuju kepadanya. Apalagi jika pemain tersebut tampil di kompetisi yang levelnya tinggi dan masih berusia muda. Potensinya tentu membuat banyak orang mulai membayangkan bagaimana kekuatan timnas Indonesia beberapa tahun ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu nama yang belakangan mulai ramai diperbincangkan. Sosok ini digadang-gadang bisa menjadi tandem ideal bagi Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia. Ia masih berusia 19 tahun, bermain untuk salah satu klub terbaik Belgia, memiliki darah Indonesia dari Yogyakarta. Bahkan, nilai pasarnya sudah menyentuh angka sekitar 30 miliar. Lalu siapa sebenarnya Robin Mirisola? Seberapa besar peluangnya membela timnas Indonesia? Dan apakah PSSI memang harus bergerak cepat sebelum terlambat? Mari kita bahas bersama. Teman-teman, jika berbicara mengenai timnas Indonesia saat ini, salah satu posisi yang mulai mengalami perkembangan cukup pesat adalah lini depan. Kehadiran Ole Romeni memberikan warna baru dalam permainan skuad Garuda. Sejak menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, Ole langsung menunjukkan kualitas sebagai penyerang yang haus gol. Catatan 6 gol dari 10 pertandingan menjadi bukti bahwa timnas Indonesia akhirnya memiliki striker yang mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Tidak hanya piawai mencari ruang, Ole juga memiliki penyelesaian akhir yang tenang dan mampu menjadi pembeda ketika pertandingan berjalan ketat. Namun, di balik performa impresif tersebut, ada satu pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh pelatih John Herdman. Sepak bola modern tidak bisa bergantung pada satu pemain saja. Sehebat apapun seorang striker, selalu ada risiko cedera, akumulasi kartu, atau penurunan performa. Ketika hal itu terjadi, sebuah tim harus memiliki pelapis yang kualitasnya tentu tidak jauh berbeda. Kondisi inilah yang beberapa kali terlihat pada timnas Indonesia saat Ole tidak berada dalam kondisi terbaik atau mendapatkan penjagaan ketat dari lawan. Produktivitas lini depan Indonesia ikut menurun. Peluang tetap tercipta, tetapi penyelesaian akhirnya seringkali belum maksimal. Karena itulah, kebutuhan akan satu striker tambahan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan cukup penting apabila Indonesia ingin bersaing di level Asia bahkan tampil kompetitif pada Piala Dunia 2030 nanti. Di tengah kebutuhan tersebut, nama Robin Mirisola muncul. Nama ini mungkin masih terdengar asing bagi sebagian supporter Indonesia. Namun di Belgia, Robin mulai menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Robin Mirisola merupakan penyerang muda kelahiran Sint-Truiden, Belgia. Usianya baru 19 tahun, tetapi karirnya berkembang sangat cepat. Ia merupakan bagian dari KRC Genk, klub yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu akademi terbaik di Eropa. Bukan rahasia lagi jika Genk memiliki reputasi luar biasa dalam melahirkan pemain-pemain berkualitas. Banyak bintang sepak bola Eropa yang memulai perjalanan profesionalnya dari klub ini sebelum akhirnya bermain di liga-liga besar seperti Liga Inggris, Liga Italia, hingga Bundesliga Jerman. Fakta bahwa Robin mampu menembus skuad utama Genk tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa. Persaingan di klub sebesar Genk sangat ketat. Banyak pemain muda berbakat dari berbagai negara yang berusaha mendapatkan tempat di tim utama. Namun, Robin perlahan berhasil menunjukkan kualitasnya hingga dipercaya naik ke level senior. Kepercayaan klub juga terlihat dari kontrak jangka panjangnya yang diberikan kepadanya. Robin telah diikat hingga tahun 2030. Ini merupakan sinyal bahwa manajemen Genk melihat dirinya sebagai salah satu aset penting untuk masa depan klub. Klub tentu tidak akan memberikan kontrak selama itu apabila mereka tidak yakin terhadap potensi pemain tersebut.
Selain berkembang di level klub, Robin juga mulai mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Belgia kelompok umur U21. Ini menunjukkan bahwa kualitasnya juga mulai mendapatkan perhatian dari Federasi Sepak Bola Belgia. Bagi Indonesia, situasi ini tentu menjadi perhatian serius. Mengapa? Karena setiap kali seorang pemain keturunan mulai tampil konsisten di Eropa dan mendapatkan kesempatan membela tim nasional kelompok umur negara lain, peluang negara asal keturunannya untuk merekrut pemain tersebut bisa semakin mengecil apabila tidak bergerak cepat. Untungnya, Robin Merisola memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Yogyakarta. Artinya, secara garis keturunan, peluang untuk memperkuat timnas Indonesia tetap terbuka selama semua persyaratan administrasi dan proses naturalisasi dapat dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Inilah yang membuat banyak supporter mulai berharap PSSI tidak menunggu terlalu lama. Bukan berarti proses naturalisasi harus dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan. Namun, apabila memang komunikasi sudah dibangun sejak sekarang, langkah tersebut tentu akan lebih baik dibandingkan menunggu hingga pemain tersebut benar-benar menjadi bintang di Eropa. Sebab semakin tinggi kualitas seorang pemain, biasanya semakin besar pula perhatian negara tempat ia lahir. Jika suatu hari Robin berhasil tampil konsisten bersama geng dan mulai rutin bermain di kompetisi Eropa, bukan tidak mungkin pelatih timnas Belgia senior akan mulai memasukkan namanya ke dalam radar. Kalau momen itu terjadi, situasinya tentu akan menjadi jauh lebih sulit bagi Indonesia. Yang menarik, Robin bukan hanya berposisi sebagai striker murni, ia juga mampu dimainkan di sisi kanan lini serang. Kemampuannya bermain di lini lebih dari satu menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam sepak bola modern. Pelatih bisa memiliki lebih banyak variasi taktik, dan Robin dapat dimainkan sebagai penyerang tunggal, duet striker bersama Ole Romani, maupun menjadi penyerang sayap yang bergerak masuk ke tengah. Fleksibilitas seperti ini sangat disukai oleh pelatih karena memberikan banyak pilihan ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Jika melihat karakter permainannya, Robin memiliki postur sekitar 184 cm. Dengan tinggi tersebut, ia cukup kuat dalam duel udara, sekaligus mampu menjadi target man ketika tim membutuhkan bola-bola langsung ke depan. Di sisi lain, ia juga memiliki mobilitas yang cukup baik sehingga tidak hanya menunggu bola di dalam kotak penalti. Bayangkan jika suatu saat nanti timnas Indonesia memainkan Ole Romani dan Robin Merisola secara bersamaan. Ole bisa bergerak lebih bebas mencari ruang, sementara Robin menjadi titik fokus di depan pertahanan lawan. Atau sebaliknya, Robin membuka ruang dengan pergerakannya sehingga Ole mendapatkan kesempatan untuk menusuk ke area berbahaya. Kombinasi seperti ini tentu akan membuat lini depan Indonesia menjadi jauh lebih sulit ditebak oleh lawan. Apalagi Indonesia juga memiliki banyak gelandang kreatif yang mampu mengirimkan umpan-umpan matang ke lini depan. Semakin banyak opsi penyerang berkualitas, semakin besar pula peluang timnas Indonesia menghadapi pertandingan dengan variasi strategi yang lebih kaya. Tentu saja semua ini masih berupa potensi. Belum ada keputusan resmi mengenai proses naturalisasi Robin Merisola. Namun melihat perkembangan karirnya saat ini, rasanya wajar apabila nama tersebut mulai masuk dalam daftar pemain yang layak dipantau secara serius oleh PSSI. Karena dalam sepak bola internasional, kecepatan mengambil keputusan seringkali menjadi pembeda. Indonesia tentu tidak ingin kehilangan pemain potensial hanya karena terlambat melakukan pendekatan. Kini semuanya kembali pada PSSI dan tim pelatih. Apakah Robin Merisola benar-benar akan menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia? Atau ia justru akan melanjutkan karir internasionalnya bersama Belgia? Menarik untuk kita tunggu bersama. Kalau menurut teman-teman, apakah Robin Merisola layak diprioritaskan untuk memperkuat timnas Indonesia? Dan apakah duet Ole Romani dengan Robin Merisola bisa menjadi lini depan impian Garuda menuju Piala Dunia? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan para pemain keturunan di Eropa.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga Indonesia.